teman-teman semua, kembali lagi bareng Bu Vivi di mata pelajaran sosiologi kelas 12 semester 1. Nah, teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kita masih akan tetap membahas mengenai rangkaian perubahan sosial. Kalian jangan pernah bosen ya untuk menerima materi perubahan sosial, karena memang materi perubahan sosial ini cukup banyak, dan tiap adanya perubahan sosial pasti akan memiliki dampak akibat positif dan negatif, entah itu modernisasi dan lain sebagainya. Khusus pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai globalisasi. Mungkin teman-teman juga pernah mendengar bahwa salah satu akibat daripada perubahan sosial adalah modernisasi. Berkaitan dengan modernisasi, nyatanya memang beriringan dengan globalisasi. Apa sih sebetulnya globalisasi ini? Mari kita bahas pada kesempatan kali ini. Teman-teman pernah mendengar arti kata global kan? Global itu keseluruhan, menyeluruh, atau dalam arti kata penyatuan seluruh aspek kehidupan di dunia ini. Oleh karenanya, memang globalisasi itu asal katanya adalah global, penyatuan seluruh aspek kehidupan di dunia ini. Sebetulnya apa sih globalisasi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata globalisasi ini memiliki pengertian proses masuknya ke ruang lingkup dunia, atau dalam hal ini mungkin maksudnya adalah sebuah sistem global yang melintasi batas-batas suatu negara. Maksudnya yang pada akhirnya karena adanya globalisasi, maka suatu negara ini menjadi tidak punya batasan-batasan lagi gitu. Batasan interaksi, batasan informasi, batasan komunikasi, dan lain sebagainya. Jadi karena adanya globalisasi, maka suatu negara sudah tidak memiliki batas-batas tertentu atau hilangnya suatu batas-batas di dalam suatu negara. Malcolm Waters mengatakan bahwa globalisasi adalah proses sosial yang berakibat bahwa pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting lagi. Intinya memang globalisasi ini adalah dunia semakin tidak punya batasan lagi dalam hal sosial, dalam hal budaya, informasi, komunikasi, dan lain sebagainya. Untuk itu ada beberapa hal-hal. Yang pertama adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, terbukanya sistem perekonomian negara. Yang ketiga adalah dorongan untuk perpindahan antar negara. Ketiga hal ini memang menjadi poin-poin penting yang menandai globalisasi. Nah, selanjutnya ada yang disebut sebagai tanda-tanda globalisasi. Sebetulnya ada banyak sekali, tapi poin-poin yang akan Bu Vivi sebutkan ini adalah poin-poin penting yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah meningkatnya perjalanan turisme antar negara. Jadi, keberadaan turis ini memang menjadi salah satu hal yang menandai proses globalisasi. Karena datangnya turis ke Indonesia, karena datangnya turis-turis asing ke Indonesia, maka kebudayaan-kebudayaan yang dibawa oleh turis asing tersebut menjadi diperkenalkan kepada masyarakat Indonesia, begitu loh. Begitupun dengan masyarakat Indonesia yang pergi melancong ke negara lain, berwisata ke negara lain, mereka menjadi turis di negara lain, dan mereka membiasakan diri atau menyebarkan kebudayaan-kebudayaan asal Indonesia di negara orang lain. Yang kedua, meningkatnya imigrasi. Imigrasi di sini secara legal maupun ilegal. Imigrasi itu adalah perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Nah, meningkatnya imigrasi tersebut juga merupakan salah satu tanda daripada globalisasi. Yang ketiga, berkembangnya infrastruktur telekomunikasi global. Maksudnya adalah perkembangan pesat pada telekomunikasi ini menjadi salah satu hal yang menandai juga adanya proses globalisasi. Jelas ya, karena adanya telekomunikasi yang semakin canggih, maka kita menjadi tidak kesulitan lagi untuk berkomunikasi dengan masyarakat asing di luar sana. Yang keempat, adanya peningkatan aktivitas perekonomian dunia. Oleh karena adanya aktivitas perekonomian dunia yang semakin tak terbatas, maka hal ini juga menjadi salah satu hal yang menandai globalisasi. Karena meningkatnya aktivitas perekonomian dunia kan, maka perdagangan dunia pun menjadi semakin meningkat. Intensitas pergerakan perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain kan menjadi semakin mudah, menjadi semakin tak terkendali. Yang memang hal itu menjadi tanda bahwa globalisasi sedang terjadi di dunia ini. Dan yang terakhir, ada meningkatnya pertukaran budaya internasional. Seperti yang tadi Bu Vivi katakan, bahwa karena adanya turis, karena meningkatnya imigrasi, karena meningkatnya perekonomian global, perdagangan global, maka perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain menjadi semakin mudah dan menjadi semakin sering.
seringnya manusia tersebut berpindah satu sama lain menjadi semakin mudahnya pertukaran budaya internasional. Semisal batik yang adalah kebudayaan nasional Indonesia menjadi semakin dikenal di negara lain. Begitupun dengan kebudayaan-kebudayaan negara lain yang semakin dikenal di Indonesia. Selanjutnya, Bu Vivi akan menjelaskan mengenai bentuk globalisasi. Ada banyak sekali, tapi di sini yang perlu kalian ketahui ada yang pertama adalah bentuk globalisasi ekonomi. Seperti yang tadi Bu Vivi katakan, bahwa globalisasi ekonomi ini adalah suatu kegiatan perekonomian atau perdagangan lintas negara, di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi kekuatan pasar. Ada yang disebut sebagai pasar global. Pasar global ini maksudnya adalah para pembelinya itu nggak cuma dari satu negara aja, tapi dari negara-negara lain juga ada. Sehingga batas-batas teritorial suatu negara ini menjadi semakin nggak ada gitu. Kalau boleh Bu Vivi menyebutkan, contohnya sekarang kan menjamur sekali marketplace seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak dan lain sebagainya. Itu adalah contoh peningkatan perekonomian global. Kalian pasti pernah mendengar kan Shopee Malaysia atau Tokopedia Singapura dan lain sebagainya. Itu adalah contoh kecil daripada perekonomian global yang semakin tidak mengenal batas-batas teritorial lagi. Yang kedua adalah globalisasi informasi. Seperti yang tadi Bu Vivi katakan, bahwa karena adanya perkembangan telekomunikasi antar negara, yang pada akhirnya komunikasi kita dengan komunikasi teman-teman kita yang ada di negara lain menjadi semakin mudah. Globalisasi informasi ini memang didorong oleh penggunaan media elektronik dalam mengirim dan menerima pesan. Seperti, kalau Bu Vivi boleh mencontohkan sih ya, seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Media-media digital semacam itu kan menjadi media yang semakin memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan masyarakat di luar sana. Yang ketiga adalah globalisasi kebudayaan. Dalam hal kebudayaan, globalisasi ini memang mempengaruhi nilai-nilai yang ada di masyarakat. Mempengaruhi nilai-nilai yang ada di masyarakat ini maksudnya kayak gimana sih, Bu? Jadi kan seperti tadi ya, Bu Vivi kan mencontohkan bahwa salah satu yang menandai adanya globalisasi adalah turis-turis asing yang ada di negara kita. Contohnya, turis asing tersebut yang sedang berlibur di Indonesia, tentu saja mereka tidak bertangan kosong kan, maksudnya mereka juga memiliki kebudayaan-kebudayaan bawaan dari negaranya. Secara disadari maupun tidak disadari, turis-turis tersebut menyebarkan kebudayaan mereka ke masyarakat di Indonesia, yang pada akhirnya disadari maupun tidak disadari pula, yang pada akhirnya penyebaran kebudayaan tersebut menjadi penyebaran sebuah nilai-nilai baru di masyarakat. Semisal menjamurnya makanan-makanan cepat saji di Indonesia semacam McD, KFC. Hal itu kan adalah disadari maupun tidak disadari adalah kebudayaan asing yang memang masuk ke Indonesia, dan pada akhirnya masyarakat Indonesia juga menikmatinya gitu. Jadi ada penyesuaian nilai-nilai baru di masyarakat kita. Mungkin cukup sekian yang dapat Bu Vivi sampaikan mengenai globalisasi. Pertemuan minggu depan kayaknya kita masih akan tetap membahas globalisasi deh. Jadi stay tune terus ya. Jangan lupa kalian mencatat hal-hal yang penting dan menjaga kesehatan selalu. Bye-bye.